Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Video kali ini masih masuk seri pemrograman dasar ya. Topik yang akan dibahas pada video ini ada dua sekaligus, yaitu statement boolean dan conditional if. Oke, ini pengantarnya. Jadi sebagaimana halnya komunikasi antara manusia, ada kalimat perintah, ada kalimat berita. Demikian halnya komunikasi antara manusia dengan komputer. Ada perintah, ada berita. Kalau manusia memberi perintah kepada komputer, maka komputer akan mengikuti. Tetapi jika manusia memberi kalimat berita kepada komputer, nah, maka komputer akan menjustifikasi berita tersebut benar atau salah. Nah, kalimat berita itulah yang dinamakan dengan statement boolean. Jadi dia adalah statement kalimat berita yang akan dijustifikasi oleh komputer benar atau salah, atau dalam bahasa Inggris true atau false. Ini sebagai gambarannya. Ini adalah kalimat perintah untuk komputer. Komputer disuruh menyatakan variabel A value-nya adalah 3. Ini adalah perintah ya. Kemudian setelah perintah itu diberikan, muncul kalimat berita nih, statement boolean. Berita pertama menyatakan A lebih dari 2. Maka komputer akan menjustifikasi statement ini true atau false, benar atau salah, berdasarkan perintah yang diberikan sebelumnya, yaitu A sama dengan 3. Karena perintahnya A sama dengan 3 dan beritanya A lebih dari 2, cocok kan, kondisinya terpenuhi, maka statement yang ini kondisinya adalah benar, true. Tapi bagaimana halnya kalau ada kalimat berita berikutnya muncul yang menyatakan A kurang dari atau sama dengan 1? Ini akan salah, karena perintah yang diberikan sebelumnya adalah A sama dengan 3. 3 kan harusnya lebih besar dari 1 kan? Tapi di sini menyatakan 3 kurang dari 1. Maka dinyatakan sebagai salah. Berikutnya lagi muncul kalimat berita lagi, statement boolean lagi. A sama dengan 4. Seperti tadi, komputer akan membandingkan dengan perintah yang diterima sebelumnya. Perintah yang diterima sebelumnya adalah A sama dengan 3. Maka dia akan mencocokkan nih, menjustifikasi apakah 4 sama dengan 3 tidak terpenuhi kan, maka dia justifikasi statement ini adalah salah. Jadi untuk pembeda antara perintah dan berita, untuk perintah sama dengannya 1. Tapi untuk menyatakan kalimat berita, statement boolean, sama dengannya ada 2, digandeng. Itu contoh untuk yang angka ya. Sekarang bagaimana kalau datanya string? Muncul perintah nih, menyatakan variabel B adalah string, tulisannya kelinci. Setelah perintah ini diberikan, bisa muncul setelah itu statement boolean, kalimat berita. Kalimat berita contohnya ini menyatakan B adalah kelinci. Seperti halnya tadi, komputer Python akan mencocokkan dengan perintah yang diberikan sebelumnya. B adalah kelinci. Statement B adalah kelinci akan dicocokkan. Kelinci adalah kelinci. Cocok kan? Maka dijustifikasi ini adalah benar, true. Tapi bagaimana halnya dengan statement boolean, kalimat berita yang menyatakan B adalah kucing? Nah, komputer akan membandingkan dengan perintah yang diberikan sebelumnya.
kucing adalah kelinci. Tidak cocok kan? Maka dari itu statement ini diberi justifikasi salah, false. Contoh lain lagi, statement boolean lain. B bukan kelinci. Akan dibandingkan juga dengan perintah sebelumnya oleh Python, oleh komputer. Kelinci sama dengan bukan kelinci. Secara logika tidak masuk kan, tidak terpenuhi. Maka dijustifikasi sebagai salah, false. Jadi itu ya gambaran apa itu statement boolean. Untuk strukturnya seperti yang sudah terlihat di sini, selalu ada komponen bagian kiri, ada operator pembanding, dan ada komponen yang di sebelah kanan. Operator pembandingnya dapat dibaca sendiri pada tabel ini ya, ada cukup bermacam-macam. Hati-hati, ada yang ini berbeda ya, ini lebih kiri lebih daripada kanan, tapi ini lebih atau sama dengan. Juga ada berupa in ya, atau not in. Ini kalau komponen kanannya berupa list, untuk memeriksa komponen kiri ini anggota dari list atau bukan. Oke, sekarang kita masuk sesi praktek ya. Seperti biasa kita menggunakan IDE Spider. Kita ingat dulu ya, ada dua macam kalimat tadi. Ada kalimat perintah, ada kalimat berita. Kita coba dulu yang kalimat perintah. Ini seperti yang di video-video sebelumnya ya, sudah banyak dilakukan. Nyatakan variabel. Misalnya A, kita beri perintah kepada Python, kepada komputer, untuk memberi value 3 pada variabel A dan string kelinci pada variabel B. Kita coba run. Nah, seperti yang di video sebelumnya ya, terrecord pada variabel explorer. Nah, kemudian yang hal baru pada video ini adalah kalimat berita atau statement boolean. Ini contohnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau kalimat perintah sama dengannya 1, tapi untuk boolean sama dengannya 2 digandeng. Ini kalau dibaca, kalimat berita ini menyatakan kalau A sama dengan 3. Nanti komputer akan menjustifikasi statement ini benar atau salah. Kita coba run ya. Nah, dia tidak error, tapi benar atau salahnya tidak muncul nih. Untuk memunculkannya ada dua cara. Kita bisa menggunakan print, perintah print statement boolean ini. Kita coba. Nah, true kan, benar, karena dia menyatakan A adalah 3, di mana komputer memeriksa sebelumnya dia diberi perintah untuk menyatakan A sama dengan 3. 3 sama dengan 3 adalah cocok, maka dia beri justifikasi adalah true. Kalau kita menggunakan perintah print, true atau false akan muncul pada konsol. Cara lain yang akan kita banyak pakai pada sesi ini, kita akan menggunakan variabel. Jadi ini statement boolean ini diberi nama, ditampung dalam variabel. Contohnya a underscore bool. Kita coba run. Nah,
dia terrecord di variabel explorer. Statement boolean dengan diberi nama variabel a_bool adalah true, karena sesuai yang tadi ya, 3 adalah 3. Sekarang coba kita tes bagaimana kalau kita masukkan di sini variabel yang belum pernah diberi perintah sebelumnya sama sekali nih, C misalnya. Nah, dia akan error karena C belum terdefinisikan sebelumnya. Beda halnya kalau kita masukkan di sini adalah B. Kita coba run. Tidak error, tapi hasilnya adalah false. Karena kalimat beritanya menyatakan B adalah 3, padahal B adalah kelinci. Ini contoh yang lain ya, seperti yang di pengantar tadi. Kalau kita ganti ini tidak sama dengan kan sama dengan digabung dengan tanda seru. Kita coba jalankan. Oh, valid. Ternyata harus di sini. Jadi tanda serunya harus sebelum sama dengan. Jadi statement yang menyatakan A bukan 3 adalah salah. Kita coba lagi. A adalah 4. Salah. A lebih atau sama dengan 2 harusnya true ya, karena A adalah 3, 3 adalah lebih dari 2. True, cocok. Kita coba untuk yang string ya, tadi untuk yang angka. Ini statement booleannya. Saya tampung dulu dalam variabel namanya b_bool. Nah, ini merah. Kenapa? Sama dengan yang kurang 1. Jadi untuk IDE Spider ya, kalau di sini ada merah, berarti ada yang salah pada pengetikan perintahnya. Kita coba jalankan. B_bool adalah false karena berita menyatakan B adalah kucing, padahal pada perintah sebelumnya B adalah kelinci. Sekarang bagaimana kalau ini kita ganti menjadi kelinci? B_bool berubah menjadi true. Sekarang bagaimana kalau kita ganti menjadi tidak sama? B bukan kelinci, padahal pada perintah sebelumnya dinyatakan B adalah kelinci. Harusnya akan false. B_bool adalah false. Kemudian perlu dicatat, dua statement boolean bisa digabungkan dengan operator logical AND atau OR. Jadi kita misalnya mengkombinasi misal kita beri nama baru AB boolean untuk menampung hasilnya. Kalau kita menggunakan AND, maka keduanya harus true supaya hasilnya adalah true. Tapi kalau kita menggunakan OR, salah satunya saja sudah true, maka dia sudah dinyatakan sebagai true.
Kita coba ya. Kita sambungkan dengan operator N. A bool kondisi adalah true, sedangkan B bool adalah kondisinya false. Ini kondisi gabungannya akan dinyatakan dalam AB bool. Kita coba. Nah, dengan operator N, A boolean adalah true, B bool adalah false. Kombinasinya A B bool adalah false. Karena ini operator penyambungnya adalah N. Bagaimana kalau ini saya ganti menjadi OR? Jadi itu ya. OR adalah salah satunya saja sudah true, dia menjadi true. Perhatikan di sini hasilnya. People menjadi true. Ya, kita perhatikan kalau ini N, dua-duanya true ya. Misalnya ini saya ganti menjadi kelinci. Kita coba hasilnya. Nah, bool true kan, seperti ini tidak diganti-ganti tadi. Nah, B bool sekarang menjadi true karena ini kelinci, ini juga kelinci, cocok. Jadi keduanya adalah true. Kalau true dan true disambungkan dengan N, kombinasinya akan true juga. Sekarang kita coba balik. A kurang atau sama dengan 2, padahal A sama dengan 3. Ini tidak match kan, akan dijustifikasi sebagai false. Kemudian ini kita beri begini, B bukan kelinci, padahal B adalah kelinci, maka nanti akan false. Kita gabungkan dengan OR. Kita coba ya. OR, kalau dua-duanya adalah false, akan menghasilkan false. Jadi OR akan menghasilkan true kalau salah satunya true atau keduanya true. Tapi kalau keduanya false, A boolean adalah false, B boolean adalah false, maka kombinasinya adalah false. Oke, kita sudah bahas ya teori dan praktek untuk statement boolean. Nah, sekarang pertanyaannya, gunanya buat apa sih? Nah, yang paling kerasa gunanya yang pertama adalah di conditional if. Jadi dalam pemrograman simpelnya conditional if itu adalah jika kondisinya begini, maka program akan mengeksekusi perintah apa. Kalau kondisinya begitu, program akan mengeksekusi perintah apa. Nah, simpelnya hubungannya dengan statement boolean, ya, jika statement boolean kondisinya adalah true, maka program akan eksekusi perintah 1. Jika false, akan eksekusi perintah 2. Nah, itu yang paling simple ya, statement booleannya hanya 1. Jadi jika statement booleannya true, dia akan eksekusi perintah 1. Kalau false, dia akan eksekusi perintah pada bagian else. Itu kalau yang paling simple. Nah, Python menyediakan fitur yang lebih kompleks. Jadi statement booleannya bisa lebih dari 1. Jadi dia periksa dulu kondisi statement boolean pertama. Kalau true, dia eksekusi perintah pada bagian if. Nah, Python mengenal namanya elif. Ini kepanjangan dari else if. Kalau statement boolean yang pada bagian if kondisinya false, dia akan cek dulu kondisi statement boolean pada kondisi elif yang ke-1. Di sini ada perintahnya juga. Kalau true, eksekusi perintah pada bagian itu. Dia akan mengeksekusi perintah bagian situ. Nah, elif ini bisa lebih dari 1 sampai ketemu elif yang terakhir
ada statement boolean juga ya. Dia cek kalau kondisinya true, dia akan eksekusi perintah pada bagian itu. Nah, kalau false, barulah dia eksekusi perintah pada bagian else. Jadi itu ya simpelnya. Kalau statement booleannya hanya satu, dia cek statementnya true atau false. Kalau true, dia eksekusi pada bagian if. Kalau false, dia eksekusi pada bagian else. Tapi kalau booleannya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai n, dia running dulu, cek satu demi satu booleannya. Baru kalau false semua, lari ke else. Jika pada bagian if dan elif semuanya false, baru dia eksekusi perintah pada bagian else. Ini kalau digambarkan dalam bentuk flowchart ya. Jadi pada if terdapat statement boolean dan perintah 1. Kalau kondisinya true, statement boolean ini, maka perintah 1 dieksekusi. Tapi kalau kondisinya false, dia akan cek statement boolean kedua di bagian elif ke 1. Kalau true, dia eksekusi perintah 2. Kalau false, dia cek elif yang kedua, statement boolean yang ketiga. Dan seterusnya sampai elif yang terakhir, statement boolean let's say yang ke n. Di sini juga ada perintahnya. Kalau true, statement boolean yang terakhir, perintahnya akan dieksekusi. Tapi kalau salah, false, maka perintah pada bagian else dieksekusi. Seperti yang sudah dijelaskan di depan, bagian elif di sini sifatnya adalah opsional ya. Jadi yang utama adalah if dan else. Kalau statement booleannya hanya satu. Kalau lebih dari satu, gunakan bagian elif, pendekan dari else if. Oke, sekarang kita masuk sesi praktek ya untuk conditional if. Kita mulai dari yang simple dulu. Statement booleannya hanya satu. Jadi kita pakai skenario yang umum ya untuk conditional if, yaitu menghitung diskon pembelian suatu barang. Jadi skenario nya, jika membeli lebih dari atau sama dengan 2000 unit, maka diskon yang didapat adalah 20%. Kalau di bawah ini tidak mendapat diskon sama sekali. Harga barangnya 45.000 ya. Kita masukkan terus statement booleannya di bagian if ya. If by quantity lebih sama 2000, ini adalah statement booleannya. Kita masukkan perintahnya kalau true. Perintahnya adalah memberikan diskon 20% atau 0. Jika ini true, maka perintahnya adalah dia memberikan diskon sebanyak 20% atau 0,2. Kemudian tadi ya, kalau booleannya hanya satu, jika false langsung masuk bagian else. Ini adalah perintah jika false. Kalau false, diskon adalah 0. Nah, ini angka by quantity-nya merah ya. Kita harus masukkan value-nya.
kita masukkan di atasnya, let's say 2100, supaya dia mendapatkan diskon. Jadi kalau ini true, dia eksekusi perintah yang ini. Jika false, dia eksekusi perintah yang ini. Sini saya tambahkan ini ya. Hitung jumlah pembayaran. Pay amount sama dengan 1 minus diskon dikali base price dikali by quantity. Oke, kita coba ya, kita run. Karena belinya 2100 di atas 2000, maka dia mendapatkan diskon 0,2 alias 20%, sesuai yang ada di perintah bagian if. Sekarang saya coba ganti ininya menjadi 1700 di bawah 2000 kan ya. Jadi by quantity ini kondisi akan menjadi false karena 1700 kurang dari 2000, kondisi ini menjadi tidak terpenuhi. Maka harusnya dia akan mengeksekusi perintah ini. Diskonnya adalah 0. Kita tes. Diskonnya 0 sesuai dengan perintah di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan conditional if yang lebih kompleks, tapi masih seputar dengan diskon pembelian barang. Ini kita buat skenario lebih kompleks ya. Jika beli bisa sama 2000, diskon 20%. Tapi jika $1.500, maksudnya 1999 masih masuk ini. Diskonnya 15%. Beli di antara 1000 dan 1500, diskonnya 10%. Beli antara 500 sampai 1000, diskon 5%. Di bawah 500 tidak mendapat diskon. Oke, kita masukkan dulu ya quantity awalnya dulu deh. Kita masukkan baik quantity awalnya ada 1600, terus unit price atau base price nya adalah sama ya, kita samakan saja 45.000. Nah, kita coba konstruksi statement conditional if nya seperti apa. Statement boolean ke-1, if by quantity sini kan perintah 1 jika adalah true.
masukkan statement boolean kedua. Oke, elif. Quantity apa tadi, lebih atau sama 1500, dan hati-hati ya, ingat ya, ada and dan or ya. Ikuti yang di sini ya, kurang dari 2000 dan lebih besar dari 1500. Sorry, ini kurang underscore. Perintah 2. Sekarang sama 15 ya, perintahnya kan. Kita lanjutkan ya. Adalah perintah 3. Perintahnya adalah memberi diskon 10% atau 0,1. Masih pakai elif ya. Hati-hati ya dalam mendesain ini, jangan sampai ada yang overlap. Ini kan ada sama dengan 2000, jadi kalau dia pas 2000 dia kenanya di sini. Tapi kalau ini kan bukan sama pas 2000 kan tidak masuk di sini kan ya. Jangan di sini ada sama dengan, ini ada sama dengan lagi. Nanti programnya akan error. Sama perintah yang dieksekusi, kalau ini true dia akan memberikan diskon. Ini jika dia akan lari ke bagian else kan. Perintah jika
Kita masukkan sama yang tadi ya. Hitung jumlah pembayaran, pay amount sama dengan 1 minus diskon dikali base price kali by quantity. Nah, yang dibeli adalah 1.600. Kalau yang dibeli adalah 1.600, ini adalah false. Nah, ini adalah true nih, karena dia lebih dari 1.500 tapi kurang dari 2.000. Ini adalah false. Dia memang lebih dari 1.000, tapi dia di atas 1.500. Ini juga false. Dia memang di atas 500, tapi dia di atas 1.000. Jadi harusnya dia mendapatkan diskon 15%. Kita coba run ya. Diskonnya 15% kan. Kita ganti belinya 2.200. Harusnya dia mendapat diskon 20%, karena yang true yang di sini. Ini yang di bawahnya false semua. Dia mendapat diskon 20%. Coba dia membeli 700. Harusnya dia mendapat diskon 5%. Pas kan 0,5. Karena ini yang true. Ini false, ini false, ini false. Ini yang true, maka perintah ini yang dijalankan. Coba dia beli 120. Diskonnya adalah 0, karena ini semua false semua. Hati-hati juga dalam mengurutkan statement booleannya ya, karena dia prinsipnya menjalankannya dari yang atas dulu, dari atas ke bawah. Jadi ini ya, conditional if untuk yang statement booleannya ada 4. Di sini menggunakan perintah elif. If-nya ada 1, elif-nya ada 3. Total 4 sesuai jumlah statement booleannya. Oke, demikian ya video untuk statement boolean dan conditional if. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.